Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keyakinan mereka juga, sebagian mereka mengeluarkan kebo bule pada tanggal 1 Muharram atau tanggal berapa Muharram ya. Ya, kebo bule keluar dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan selirnya mungkin ya, kemudian keluarkan. Kemudian orang-orang berebut-rebutan untuk mengusap kebo-kebo tersebut. Kemudian sebagian mereka memperebutkan kotorannya, kalau dia dia beol, diambil kotorannya ya. Dianggap sebagai keberkahan ya. Dan ini adalah kesyirikan ya, yang dilestarikan. Kesyirikan yang dilestarikan. Ini tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Bahkan mereka namakan kebo tersebut dengan Kiai Selamat. Saya pertama dengar saya kira ini manusia, ternyata apa? Kebo ya. Kebo bule disebut dengan Kiai Selamat ya. Sejak kapan orang bule dihormati lebih daripada orang pribumi? Ini kebo bule saja dia, karena putih makanya disebut dengan apa? Kebo bule ya. Tetapi ini tidak benar, ini adalah kesyirikan ya. Dan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Kata Allah, Allah tidak pernah mengada-ngadakan keyakinan-keyakinan berkaitan dengan onta-onta, dengan kambing-kambing. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka mengkeramatkan sebagian onta, mengkeramatkan sebagian kambing ya. Kalau ada kambing atau onta melahirkan misalnya betina beberapa kali, 5 kali berturut-turut, maka dikeramatkan onta-onta ini, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh disembelih dan macam-macam. Itu sudah ada sejak zaman jahiliyah dan Allah turunkan ayat khusus membantah itu semua. Dan ternyata adat jahiliyah tersebut ada lagi di zaman sekarang. Seandainya yang melakukan tadi mengusap kebo bukan orang Islam, enggak jadi masalah. Kita bilang memang keyakinan mereka seperti itu. Ada sebagian agama lain yang mereka memang mengagungkan apa? Sapi. Bahkan ada di klip bagaimana mereka sujud kepada sapi. Bahkan ada yang meminum pipisnya sapi ya. Karena mereka menganggap sapi adalah Tuhan ya. Ya, pipisnya Tuhan lumayan ya. Kemudian mereka minum, mereka cari berkah, mereka sujud kepada Tuhan tersebut ya. Sebagian mereka berkata bahwasanya sapi lebih afdal daripada seorang ibu. Kenapa? Karena seorang ibu kalau menyusui anaknya masih berharap pamrih dari anaknya di kemudian hari. Semoga anak kamu jadi anak berbakti. Tapi kalau sapi kasih susunya, dia tidak pernah berharap. Dia ikhlas ya. Dia ikhlas ya, tidak pernah berharap. Yang benar dia tidak berharap karena dia bahlul ya. Bagaimana seorang mengatakan sapi lebih afdal daripada ibunya sendiri ya. Dan ini seandainya yang melakukan demikian bukan orang Islam, kita bilang tafadhol silakan. Ini orang Islam. Orang Islam yang kemudian mengusap-ngusap sapi, memperebutkan kotorannya. Ada di zaman sekarang ya, tahun berapa ini? 2019. Masih ada kesyirikan seperti itu. Yang mereka lakukan di bulan apa? Muharram. Kemudian juga di antara keyakinan mereka seperti ada di antara mereka yang berendam pada bulan Muharram, entah 1 Muharram entah kapan berendam di sungai ya. Berendam di mana namanya tapa bisu. Mereka keliling suatu tempat ya, kemudian mereka tidak boleh berbicara sama sekali. Malam tersebut tidak boleh keluar karena ini malam keramat, bahaya. Ada makhluk-makhluk gaib yang akan mengganggu dan yang lainnya. Kemudian di bulan Muharram juga waktunya mereka memandikan keris. Keris dimandikan dengan ritual khusus supaya semakin sakti atau yang lainnya ya. Maka ini semua adalah khurafat, ini semua adalah kesyirikan yang masih ada di sebagian tempat di tanah air kita. Berkaitan dengan apa? Bulan Muharram. Oleh karenanya yang benar bahwasanya di bulan Muharram kita dianjurkan untuk banyak beribadah, terkhususkan adalah puasa di bulan Muharram, terutama pada tanggal 10 Muharram. Itu yang benar, sunnahnya adalah demikian. Adapun ibadah yang lain silakan. Tidak ada ibadah khusus, tapi silakan Anda beribadah dengan ibadah-ibadah yang